Sepasang suami istri bernama Don dan Alice bersembunyi dari para zombie bersama beberapa penyintas lainnya di sebuah kabin. Alice masih terus mengkhawatirkan anak-anak mereka yang sedang melakukan perjalanan sekolah ke luar negeri sebelum wabah zombie terjadi. Mereka kemudian makan malam bersama para penyintas lainnya, yaitu Sally, Jacob, Karen, dan Geoff. Saat makan malam, Karen menyisakan makanannya untuk pacarnya yang telah meninggalkan mereka 5 hari yang lalu. Namun, Jacob berdebat, mengatakan bahwa pacarnya mungkin sudah mati atau tidak peduli lagi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seorang anak laki-laki yang mengetuk pintu. Menyadari hal itu, Alice bersikeras untuk membiarkannya masuk meskipun berisiko. Don mengambil linggis, bersiap melindungi istrinya dan yang lain. Ia membuka pintu dan melihat anak itu sendirian, lalu langsung membawanya masuk. Saat yang lain tinggal bersama anak itu, Karen mengintip keluar kabin, berharap pacarnya akan kembali. Namun yang datang justru seekor zombie yang langsung menangkap tangannya dan menggigitnya. Jacob menarik Karen kembali ke dalam, tidak menyadari bahwa Karen sudah berubah menjadi zombie, dan membuat Jacob hampir tergigit. Don lalu memukul kepala zombie Karen untuk menyelamatkan Jacob. Yang lain berlari, sementara Jacob melawan para zombie. Banyak zombie lain mendobrak jendela dan masuk ke dalam kabin. Alice dan anak laki-laki itu lari ke lantai atas untuk berlindung, sementara Geoff, Sally, dan Jacob melarikan diri ke gudang. Geoff menahan pintu agar yang lain bisa melarikan diri. Don berhasil membunuh satu zombie tetapi kehilangan linggisnya, lalu buru-buru naik ke atas mencari Alice. Di gudang, para zombie mendobrak pintu dan menggigit Geoff. Sally menjadi diam dan terpukul, sementara Jacob cepat-cepat menyuruhnya menggenggam tangannya. Tapi para zombie lebih dulu sampai ke Sally. Tidak bisa menyelamatkannya, Jacob menutup pintu loteng. Sementara itu, Don menemukan Alice di kamar tidur, tapi Alice menolak pergi tanpa anak laki-laki itu. Ia melihat anak itu bersembunyi di kamar mandi dan langsung menghampirinya. Beberapa saat kemudian, zombie mendobrak pintu dan berdiri di antara Alice dan Don. Alice berteriak minta tolong, tapi Don ketakutan dan malah menutup pintu kamar mandi, meninggalkan istrinya melawan zombie sendirian. Don memanjat keluar lewat jendela dan melarikan diri. Alice, yang masih hidup, melihat Don dari jendela, tapi Don terus berlari saat ia diserang oleh zombie. Don terus berlari menuju sungai, dikejar oleh gerombolan zombie. Ia sampai di dermaga, tempat Jacob sedang menyiapkan perahu. Don berhasil naik ke perahu, tapi Jacob jatuh ke air. Don mencoba menariknya, tapi zombie lebih dulu menangkap Jacob dan menyeretnya ke dalam air. Beberapa saat kemudian, Jacob muncul kembali, kini sudah berubah menjadi zombie. Melihat itu, Don menendangnya dan berhasil melarikan diri. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan ketakutan saat menoleh ke jendela tempat ia terakhir melihat istrinya. 28 minggu kemudian, setelah virus bernama Rage menyerang, bantuan militer dari Amerika Serikat yang disebut NATO membantu Inggris untuk pulih setelah para zombie mati karena kelaparan. Seorang penembak jitu bernama Doyle ditugaskan untuk mengawasi area sambil bercanda lewat radio dengan rekannya yang seorang pilot helikopter, Flynn. Sebuah pesawat tiba di bandara, membawa kembali warga Inggris yang sempat melarikan diri dari wabah. Seorang petugas medis bernama Scarlett melihat kedatangan mereka dan marah saat mengetahui ada 2 anak-anak di antara para penumpang, Tammy dan Andy. Saat Scarlett memeriksa Andy, ia menyadari bahwa warna mata Andy berbeda, persis seperti ibunya. Tammy dan Andy lalu dibawa ke distrik 1, zona karantina pertama yang dinyatakan aman setelah wabah. Sesampainya di sana, mereka senang karena bisa bertemu kembali dengan ayah mereka, Don. Sementara itu, Scarlett mengatakan kepada atasannya bahwa mereka belum siap menerima anak-anak. Mendengar ini, seorang jenderal bernama Stone meyakinkannya bahwa virus tidak akan kembali, dan kalaupun kembali, mereka bisa mengatasinya. Di distrik 1, Don mengajak anak-anaknya jalan-jalan keliling area. Kini ia bekerja sebagai pengurus distrik dan diberi tempat tinggal yang nyaman untuk keluarganya, meski mereka akan dipindahkan ke rumah baru dalam beberapa bulan. Don menjelaskan bahwa mereka tidak bisa kembali ke rumah lama karena alasan keamanan. Hal ini membuat Andy bertanya tentang ibunya. Don gugup dan berbohong, mengatakan bahwa ia melihat Alice dalam kondisi kritis karena terlambat menyelamatkannya. Tammy mengatakan mereka hanya bersyukur karena ayah mereka selamat. Malam itu, Doyle mengawasi orang-orang di distrik 1 lewat teropong senapan. Saat ia melihat keluarga Harris, Don, Tammy, dan Andy, ia merasa senang karena operasi mereka membantu menyatukan kembali keluarga. Ia juga melihat Scarlett, yang tampak cemas di kantornya. Dalam tidurnya, Andy bermimpi buruk tentang ibunya berubah menjadi zombie. Setelah terbangun, ia mengatakan kepada Tammy bahwa ia takut melupakan wajah ibu mereka. Tammy menenangkannya dan bilang agar ia tidak khawatir. Keesokan harinya, Tammy dan Andy diam-diam menyelinap keluar dari zona aman.
Doyle melihat mereka dan memberitahu timnya untuk membawa mereka kembali. Tammy dan Andy berlari di jalanan, merasa bebas. Mereka menemukan sebuah sepeda motor di depan restoran pizza dan memutuskan menggunakannya untuk bergerak lebih cepat. Tammy masuk dan mengambil kunci dari tubuh kerangka. Mereka mengendarai motor itu dan sampai di rumah lama mereka. Di sana, mereka menemukan kunci cadangan yang tersembunyi. Don menyadari anak-anaknya hilang dari distrik 1. Tammy dan Andy masuk rumah dan mengambil foto ibu mereka, Alice. Mereka juga mengumpulkan barang pribadi dan pakaian dari kamar lama mereka. Setelah beberapa saat, Andy memanggil Tammy, tapi tidak dijawab. Andy mendengar suara berderit dari loteng dan pergi memeriksanya. Di dalam, ia melihat mangkuk makanan busuk dan gambar di dinding. Ia melihat ada sesuatu yang bergerak dan mendekatinya dengan rasa penasaran. Ternyata itu adalah ibunya, Alice. Andy sangat senang dan langsung memeluknya, namun Alice memeluknya dengan sangat erat. Para tentara datang ke rumah. Andy berhasil melarikan diri dan keluar, diikuti oleh Tammy. Para tentara menghentikan mereka dan masuk ke rumah. Di distrik 1, Alice disemprot cairan dekontaminasi, lalu diikat di ranjang rumah sakit, dikelilingi tentara. Scarlett, yang ada di sana, bertanya bagaimana Alice bisa bertahan begitu lama, tapi Alice tidak menjawab. Scarlett menggulung lengan baju Alice untuk mengambil sampel darah dan melihat bekas gigitan di tangannya. Alice memohon untuk bertemu anak-anaknya. Sementara itu, Don terkejut mendengar bahwa istri dan anak-anaknya masih hidup. Di ruang tahanan, Don bertanya kenapa anak-anaknya kabur, dan Tammy menuntut agar Don berkata jujur tentang Alice. Don kembali berbohong, mengatakan ia tidak tahu apa yang terjadi, namun bersikeras mereka seharusnya bahagia karena Alice masih hidup. Setelah hasil darah keluar, Scarlett memastikan bahwa Alice terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala. Ia memberitahu Jenderal Stone bahwa Alice mungkin memiliki kekebalan alami terhadap virus, namun tetap bisa menulari orang lain. Meskipun begitu, Jenderal Stone memutuskan untuk mengeksekusi Alice, meskipun Alice memohon agar dirinya dipelajari demi menemukan obat. Pada saat itu, Don masuk ke ruang isolasi dan dengan suara penuh penyesalan meminta maaf karena telah meninggalkan Alice di kabin. Alice meyakinkan bahwa ia masih mencintainya. Mereka berciuman, dan secara otomatis, Don tertular virus tersebut. Don mulai berubah menjadi zombie dan memuntahkan darah. Alice panik dan mencoba melepaskan diri dari ikatan, tapi ia tidak bisa, dan zombie Don membunuhnya. Setelah itu, zombie Don mulai menggigit tentara yang ada di sekitarnya. Jenderal Stone melihat kejadian tersebut dan segera menyatakan keadaan darurat untuk mencegah wabah kembali terjadi. Para tentara mulai memunci distrik 1. Di ruang tahanan, seorang tentara meyakinkan Tammy dan Andy bahwa semuanya akan baik-baik saja, lalu keluar untuk mengecek situasi. Tapi saat kembali, ia sudah berubah menjadi zombie. Zombie itu langsung ditembak di kepala oleh Scarlett, yang kemudian membawa keduanya pergi. Pada saat yang sama, para warga di distrik 1 mulai dipindahkan ke tempat aman. Scarlett mencoba meminta izin prioritas untuk Tammy dan Andy, namun ditolak. Dalam kekacauan itu, Andy terdorong oleh kerumunan dan terpisah dari Tammy dan Scarlett. Para warga kemudian dibawa ke sebuah garasi untuk berlindung, tapi mereka panik saat tentara mengunci mereka semua di dalam, bersama semua orang dari sektor lain. Di dalam garasi, Andy menemukan sudut yang tenang untuk beristirahat, tepat saat aliran listrik padam, membuat para warga ketakutan dalam kegelapan. Di sana, Andy melihat pintu darurat mulai bergetar, yang ditunjukkan oleh seorang pria di belakangnya dengan senter. Di balik pintu itu adalah zombie Don, yang mulai menghantam pintu. Andy terkejut melihat bahwa ayahnya telah berubah menjadi zombie. Ia langsung lari, sementara zombie Don menggigit pria pemegang senter. Zombie Don kemudian menyerang orang berikutnya, bersama pria senter yang kini juga sudah berubah menjadi zombie. Kepanikan menyebar di antara para warga ketika semakin banyak dari mereka berubah menjadi zombie. Andy berhasil memanjat di atas orang-orang dan kendaraan, lalu merangkak masuk ke dalam saluran udara. Di dalamnya, ia menutup telinganya agar tidak mendengar jeritan para korban. Karena ketakutan, para warga berhasil mendobrak pintu yang terkunci dan berhamburan keluar dari bangunan. Para tentara menembaki para zombie, tapi kekacauan membuat sulit membedakan mana yang manusia dan mana yang zombie. Dalam kepanikan, Scarlett dan Tammy berhasil keluar dari bangunan. Melihat betapa buruk situasinya, Jenderal Stone memerintahkan pasukannya untuk menembak siapapun, baik zombie maupun manusia. Beberapa saat kemudian, Scarlett menemukan radio dan meminta militer untuk menemukan dan mengevakuasi Andy. Andy terlihat berhasil keluar dari saluran udara. Doyle menerima perintah dari jenderal untuk menembak semua orang, tapi dia mulai ragu, merasa tidak benar membunuh orang tak bersalah. Sementara itu, penembak jitu lainnya mulai menembak semua orang, membuat kekacauan semakin parah.
Setelah beberapa saat, Andy mendengar seseorang bernama Sam memanggilnya ke gudang. Tiba-tiba, seekor zombie berlari ke arah Andy, tapi Doyle menembaknya di kepala, memberi kesempatan Andy untuk kabur. Tidak tega membunuh orang yang tidak bersalah, Doyle meninggalkan pos penempatnya. Di dalam gudang, Andy masuk dan menemukan Scarlett serta Tammy yang juga berada di sana. Andy memberitahu Tammy bahwa ayah mereka telah menjadi zombie, membuat hati Tammy hancur. Sam bertanya-tanya kenapa militer menembaki semua orang. Scarlett menjelaskan bahwa para tentara diperintahkan untuk melenyapkan segalanya jika mereka gagal menahan wabah. Mereka pun berdiskusi bagaimana cara melarikan diri dari zombie dan militer. Tak lama setelah itu, Doyle datang dan mengatakan bahwa mereka bisa menghindari zombie saat malam hari, tapi tidak dengan para penembak jitu. Scarlett bertanya kenapa dia meninggalkan posisinya. Doyle menjelaskan bahwa ia ingin keluar dari kegilaan ini dan menawarkan diri untuk membantu para penyintas. Doyle kemudian memandu Scarlett, Tammy, Andy, dan yang lainnya keluar dari bangunan. Ia mendapat pesan dari Flynn yang mengatakan bahwa Angkatan Udara telah diperintahkan untuk mengebom Distrik 1 untuk mencegah wabah menyebar. Flynn mengatakan untuk bertemu di taman. Kelompok itu berlari menyusuri jalan, namun tiba-tiba diserang oleh penembak jitu yang menembak beberapa penyintas. Mereka bersembunyi di gang, tapi Scarlett tertembak di kaki dan cepat-cepat membalut lukanya. Doyle menyadari bahwa si penembak sedang panik, sehingga tembakannya tidak akurat. Ia meminta Sam untuk mengalihkan perhatian si penembak agar lokasinya bisa diketahui, tapi Sam terlalu takut dan menolak. Mendengar itu, Andy justru berlari keluar ke area terbuka untuk menjadi umpan. Doyle lalu berhasil menembak si penembak jitu. Kelompok itu memanjat tembok dan melihat pesawat tempur tiba di Distrik 1. Mereka lalu masuk ke dalam terowongan untuk berlindung. Dari helikopternya, Flynn melihat Distrik 1 dibombardir, membakar baik zombie maupun manusia hidup-hidup. Zombie Don selamat karena berlindung di balik dinding, menyaksikan foto istri dan anak-anaknya terbakar di depannya. Di dalam terowongan, Doyle melihat api masuk dan menyuruh semua orang keluar sebelum semuanya meledak. Setelah pengeboman, Jenderal Stone mendengarkan laporan dan melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa beberapa zombie berhasil selamat dan mulai mendobrak barikade. Pagi tiba, dan para penyintas beristirahat di taman, tempat pertemuan dengan Flynn. Andy mulai bertanya-tanya apakah ibu mereka masih hidup, tapi Tammy yakin ibunya sudah meninggal. Sementara itu, Doyle mengakui kepada Scarlett bahwa ia hampir menembak Andy, tapi tak sanggup membunuh seorang anak, sehingga ia memilih meninggalkan posisinya. Mendengar itu, Scarlett mengatakan bahwa ibu Andy dan Tammy memiliki kekebalan terhadap virus zombie, dan ia yakin bahwa kedua anak itu mungkin mewarisi kekebalan tersebut. Ia menekankan bahwa nyawa mereka lebih penting dari siapapun. Beberapa saat kemudian, Flynn menghubungi Doyle melalui radio dan memberitahu bahwa para zombie sedang mendekat. Doyle mencoba melarikan diri bersama yang lain, tapi mereka sudah terlambat, para zombie semakin dekat. Doyle menyuruh mereka bersembunyi di balik rerumputan. Helikopter datang, dan Doyle meminta Flynn mengevakuasi Andy dan Tammy menyeberangi Selat Inggris, tapi Flynn menolak membawa siapapun selain anak-anak itu. Saat para zombie semakin dekat, Sam panik dan memegang roda pendarat helikopter, memohon agar Flynn membawanya. Flynn terbang ke arah para zombie karena kebingungan. Ia mengarahkan baling-baling helikopternya ke arah para zombie, mencincang mereka, sementara yang lain lari dari sisa zombie. Dengan wajah berlumur darah zombie, Sam jatuh dari helikopter. Flynn kemudian pergi meninggalkan lokasi dan memberitahu Doyle untuk menuju stadion, tapi menyuruhnya meninggalkan yang lain. Kelompok Doyle sampai di gerbang taman, tapi Andy tersandung. Doyle berbalik dan menembaki para zombie untuk menyelamatkannya. Ia lalu menghubungi Flynn lagi, memintanya mengabaikan perintah darurat dan menyelamatkan yang lain juga. Para zombie semakin banyak dan mengejar mereka. Kelompok Doyle terus berlari hingga terhenti oleh gas beracun yang dilepaskan di ujung jalan. Menyadari bahaya itu, mereka masuk ke dalam mobil dan menutup semua ventilasi, lalu menutup hidung mereka. Para zombie yang mencoba memecahkan jendela akhirnya mati karena gas tersebut. Scarlett mencoba menyalakan mobil tapi gagal. Doyle melihat para tentara menggunakan penyembur api untuk membakar para zombie dan menyuruh Scarlett membawa anak-anak ke stadion sebelum ia keluar dari mobil. Doyle lalu mendorong mobil dari belakang. Saat para tentara semakin dekat, ia menyuruh Scarlett menyalakan mobil, dan akhirnya mesin hidup, tapi Doyle terkena semburan api para tentara. Setelah itu, Scarlett mengemudi membawa kedua anak itu menuju stadion, menghindari jalan-jalan yang dipenuhi gas beracun. Tiba-tiba, sebuah helikopter mulai menembaki mereka, jadi Scarlett mengerahkan mobil ke stasiun bawah tanah untuk menghindarinya. Setelah keluar dari mobil, ia mengambil senapan sniper milik Doyle dan memimpin jalan. Saat mereka mencapai area gelap, Scarlett menggunakan teropong sniper dengan mode night vision untuk membantu kedua anak itu berjalan. Saat mereka turun eskalator,
Kedua anak itu tergelincir dan jatuh ke dasar, di luar jangkauan penglihatan Scarlett. Mengikuti suara-suara, Scarlett menemukan Tammy, tapi tiba-tiba zombie Don muncul dan menyerangnya. Ia merebut senapan dan memukul kepala Scarlett hingga tewas. Ketika suasana kembali tenang, Tammy menemukan senapan sniper itu, lalu melihat melalui teropong dan melihat tubuh Scarlett yang sudah tak bernyawa. Di peron, Andy mencari yang lain, tapi zombie Don muncul. Andy membeku saat Don menjatuhkannya ke lantai dan menggigitnya. Tak lama setelah itu, Tammy menemukan mereka, dan zombie Don menyerangnya. Tammy tidak lagi melihat sosok ayah dalam diri zombie itu, jadi ia menembaknya di kepala hingga mati. Sambil menangis, Tammy menghampiri adiknya. Saat Andy merasa dirinya akan berubah, ia lari dari Tammy. Ia terjatuh ke rel kereta, memungkinkan Tammy untuk mengejarnya. Ia membantu Andy berdiri dan memeriksa mata kirinya yang kini memerah seperti milik Alice, menandakan bahwa Andy juga kebal terhadap virus. Akhirnya, mereka berdua tiba di stadion, tempat Flynn sudah menunggu. Melihat mereka, Flynn mengarahkan senjatanya dan bertanya di mana Doyle. Tammy melindungi adiknya dari pandangan dan mengatakan bahwa hanya mereka berdua yang tersisa. Flynn pun setuju untuk mengevakuasi mereka. Mereka pun terbang menjauh, menyaksikan kehancuran di seluruh Inggris akibat virus, dan menyeberangi Selat Inggris. 28 hari kemudian di Prancis, helikopter milik Flynn terlihat ditinggalkan, dan tidak ada tanda-tanda Flynn maupun yang lain. Film berakhir dengan banyak zombie berlarian keluar dari sebuah terowongan, dan akhirnya mereka tiba di Paris, menandakan bahwa wabah zombie telah mulai menyebar ke seluruh Eropa. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.